Tes, selamat pagi, salam peternakan. Pertama, saya kenalkan diri saya, Teguh Budi Wibowo, dokter hewan Teguh Budi Wibowo. Karena melihat Pak Dekan gelarnya banyak, saya mau usul ditambah gelar di belakang TA, tukang ayam. Terima kasih, ini saya mencoba memaparkan karena judulnya yang membuat Mas Komo ini cuan dengan peternak ayam. Saya bergerak di bidang broiler, ayam potong, tetapi bila ada peserta yang menanyakan untuk ayam layer, ayam petelur, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Mari kita mulai dengan cuan dengan berternak ayam. Menurut saya tadi judulnya budidaya ayam. Jenis ayam itu banyak sekali. Ada ayam petelur, ada ayam broiler, mungkin ada ayam hias, ayam adu, ada juga ayam kampung, ayam jantan, ayam chopper, banyak sekali jenisnya. Nah, silahkan slide berikutnya. Cuan ini bahasa China mungkin ya, atau artinya untung. Dalam beternak ayam, berbudidaya ayam ini, apakah kita untung? Sebagian besar orang mengatakan nggak mungkin. Yang lain mengatakan sulit. Orang lain mengatakan mungkin. Ada lagi yang sangat mungkin. Sebagian kecil bilang embuh. Luweh. Nah, bagaimana kita jawaban yang akan kita dapatkan dalam berbudidaya ayam ini? Next. Bagaimana sebenarnya? Ini cantik Mbak Dian nih. Terus, next slide. Mari kita bahas apa yang satu persatu kita kupas semampu. Saya sepanjang yang saya jalani, artinya sesulit apapun, bukan berarti tidak mungkin kita sukses. Untuk itu kita harus tahu cara-caranya, kiat-kiatnya, agar kita bisa mencapai kesuksesan. Karena kita bicara ayam, bicara peternakan ayam. Oh ya, pertama saya mau mengingatkan bahwa di luar sering beredar ayam ini penuh dengan antibiotik, ayam ini penuh dengan hormon. Itu untuk saat ini tidak sama sekali, karena pemerintah sudah melarang menggunakan AGP, antibiotik growth promoter, dan sudah lama sekali hormon growth promoter pun tidak digunakan. Ini mumpung saya bisa bicara, saya sampaikan di halayak ramai bahwa itu tidak ada. Selanjutnya, saya mengatakan mengalami selama pandemi, ternyata bisnis ayam ini tidak terganggu sama sekali oleh pandemi. Jadwal kita check-in, jadwal kita replacement normal. Untuk petelur mungkin, jadi untuk pandeminya sendiri tidak mengganggu bisnis ini. Hanya faktor-faktor lain lah yang mungkin menyebabkan ada gangguan. Karena kita tahu 3-4 tahun ini harga broiler tidak pernah bagus. Banyak yang gulung tikar. Ayo next slide. Nah, how to cuan. Bagaimana kita dapat untung? Saya mengelompokkan ke dalam 5. Urutan tidak harus seperti itu. Tapi 1, tipe peternak, ilmu tentang peternakan, teknologi. Nah, ini nanti Mas Dekan Adi akan banyak kupas di teknologi. Modal, nomor 5, manajemen. Mungkin kalau kita mau religius tambah doa ya di nomor 6. Next slide, kita masuk, kita coba tipe peternak ayam broiler.
tipe peternak ayam broiler itu satu peternak mandiri. Artinya semua ditangani oleh sendiri, membeli sapronak, DOC, anak ayam, pakan, obat-obatan, kita beli sendiri. Kemudian kita pelihara ayam sendiri, kita jual hasil panen kita sendiri dengan segala resikonya, harga pasar yang fluktuatif, macet di bandar. Kemudian kita lihat tipe B, kemitraan. Saya dari awal beternak di Tasikmalaya sekitar tahun 2003. 2002, 2003. Saya beternak ikut kemitraan. Beternak kemitraan adalah kita bekerja sama dengan perusahaan inti yang menyediakan sapronak, DOC, pakan, obat-obatan. Kita memelihara, kemudian hasil panen mereka ambil. Kita bekerja berdasarkan kontrak. Harga untuk sapronak, harga anak ayam ditentukan sebelum kita jalan, harga pakan, harga obat-obatan. Demikian juga dengan harga ayam. Jadi kita belum memulai itu ada semacam harga garansi. Nanti ayam kita akan diterima oleh inti dengan harga X. Contohnya, hari ini saya bermitra dengan 2 perusahaan besar, yang satu PMA, satu PMDN. Harga kontrak DOC saya 7.200, harga pakan plus minus 9.000, harga obat-obatan sesuai dengan HET. Kemudian ayam saya diterima oleh mereka dengan harga 20.000. Nah, ayam yang saya jual harga 20.000 kepada vendor, kepada PT Inti itu, inti perusahaan inti yang bekerja sama dengan saya, itu pada saat harga ayam turun, anjlok, kita tetap dibayar 20.000. Pada saat harga lebih dari 20.000, kita dapat sekitar 15% dari selisih pasar yang misalnya harga 22, kita terima 15% dari 2.000 selisih harga pasar dan harga kontrak. Nah, untuk dapat selisih itu syaratnya ada mortalitas harus di bawah, ini banyak syaratnya. Tapi itulah tipe peternak ayam, ada mandiri, ada pola kemitraan. Selanjutnya. Next. Nah, apakah yang boleh beternak ayam itu hanya dokter hewan atau sarjana peternakan saja? Tentu saja tidak, karena ilmu pengetahuan itu sekarang mudah didapat di internet dimanapun. Hanya saja mungkin hubungan dokter hewan dan insinyur peternakan itu, jika kita lihat itu seperti mungkin teknik sipil dan arsitek. Artinya kita punya view yang beda dalam satu peternakan atau tanggung jawab yang berbeda. Saya sebenarnya menjalankan peternakan ini tidak bisa seorang diri sebagai dokter hewan saja. Saya juga harus melibatkan teman-teman dulu insinyur peternakan, sekarang sarjana peternakan, karena fakultas mereka juga, fakultas peternakan itu berkembang terus dari fakultas peternakan menjadi animal husbandry, sekarang kayaknya sudah animal science, artinya udah tinggi karena tuntutan zaman. Ini contohnya, pada era 90-an, untuk mencapai bobot 2 kilo itu kita membutuhkan waktu pemeliharaan sekitar 42 hari. Sekarang cukup dengan 30 hari, bahkan kurang. Di farm saya 33 hari itu sudah mencapai bobot 2,0 kilo. Lanjut. Nah, ini contohnya revolusi pakan. Saya katakan revolusi karena perubahannya sangat cepat. Dulu, feed
conversion ratio di era tahun 90-an itu 1,7 sampai 1,8. Artinya untuk mendapatkan 1 kilo daging butuh 1,7 sampai 1,8 kilo pakan. Saat ini untuk feed konversi, karena pakannya juga oleh teman-teman nutrisi dibagusi, juga genetik broiler modern ini mampu merubah pakan sangat efisien menjadi daging. Sekarang 1,4, 1,5 kilo pakan sudah bisa dirubah menjadi 1 kilo daging. Ini suatu pertumbuhan yang sangat cepat. Bahwa broiler itu fast growing lah. Ini sangat cocok untuk menutupi kebutuhan masyarakat, tetapi karena jumlahnya sangat mudahnya beternak itu akhirnya semacam overpopulasi sehingga harganya ya murah seperti sekarang. Berikutnya ini contoh ketiga, pertumbuhan ayam yang sangat cepat ini sebenarnya memicu stres yang tinggi pada ayam itu sendiri. Bayangkan ayam usia 35 hari dengan bobot 2,0 kilo. Ini jantung bekerja keras, memompa darah, paru-paru berusaha menyerap oksigen semaksimal mungkin, tulang kaki terutama harus menopang bobot badan yang besar. Ini kita lihat suatu beban juga untuk si ayam itu sendiri, sehingga kita harus memberi kenyamanan kepada mereka. Berikutnya, nah yang poin ketiga ini teknologi. Teknologi harus dikuasai adalah teknologi modern atau kekinian tentang hardware, kandang, peralatan, sarana pendukung lainnya. Ini nanti kita akan melihat kandang modern yang harus kita ciptakan agar sesuai dengan kebutuhan ayam. Equipment modern itu tempat makan otomatis, tempat minum yang otomatis. Ini tujuannya apa? Untuk menghemat efisiensi SDM, sumber tenaga manusianya ini. Karena sekarang labor cost juga tidak murah. Sarana pendukung lainnya seperti peralatan-peralatan yang memudahkan farm itu berlangsung, dan juga ini software seperti aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan ayam. Saya kira nanti ini domainnya Mas Adi atau Pak Dekan ini yang ahli di bidang itu. Jadi selain perkandangan, hardware-nya itu peralatan, sarana pendukung ini kayak kita punya genset, karena di kandang modern ini listrik sangat vital. Kalau enggak ada listrik ya nggak hidup. Kandang dengan exhaust yang banyak, pada saat fail PLN kita harus segera gantikan dengan generator set untuk menghasilkan listrik. Untuk software ini banyak sekali. Saya lihat Pak Hadi mengembangkan software ini untuk para peternak agar lebih efisien dalam bekerja. Selanjutnya, nomor 4. Nah, ini bicara modal, itu susah sekali. Saya harus mengatakan bahwa sekarang tidak bisa kita beternak dengan modal kecil. Untuk membangun sebuah kandang proses besar itu minimal kita harus ada uang di luar tanah itu antara 2,5 sampai 3 M, itu untuk bangunan, equipment, genset, dan lain-lain. Sebenarnya saya pernah juga berpikir bahwa bila kita mau beternak dengan modal yang besar ini, mungkin kita harus berkumpul, menghidupkan kembali koperasi, sehingga kekuatan ekonomi kita ada. Karena
Sekarang beternak dengan model zaman kakek nenek bapak kita itu sudah tidak mampu lagi. Pertama yang kita hadapi, kenapa harus kandang modern seperti itu? Tahun 2007 saya berpikir bahwa global warming atau pemanasan bumi ini tidak berpengaruh di kandang ayam. Ternyata ketika saya tongkrong di pinggir kandang ayam, open, terbuka, bukan closed, jam 9 pagi itu ayam saya sudah panting. Panting itu mangap-mangap karena kepanasan. Jadi untuk closed ini bukan masalah modern, bukan masalah kemewahan, bukan masalah apa, tapi antisipasi dengan iklim, dengan klimat. Makanya di kandang closed itu ditambahkanlah klimat kontrol, sehingga kita bisa mengatur berapa suhu yang diinginkan ayam, berapa kecepatan angin yang diinginkan, dibutuhkan ayam, dengan segala kemodernannya, termasuk sebenarnya ini tidak bagus untuk tenaga kerja, karena normalnya satu ABK, anak buah kandang itu bisa bekerja 2.500 sampai 3.000 ekor di kandang terbuka, open. Di kandang closed ini satu ABK, anak buah kandang itu bisa tangani 10 sampai 12.000 ekor, 10 sampai 12.000 ekor. Artinya dalam satu kandang populasi 45.000 itu kita hanya mempekerjakan 4 orang ABK, anak buah kandang. Jadi sangat susah saya mengatakan apabila kita bekerja dengan skala kecil agar tidak membutuhkan modal besar. Kita sangat butuh modal besar karena kita mempunyai kebutuhan khusus untuk tetap eksis. Bahwa beternak ayam ini masih mendapatkan cuan. Kalau modal terbatas, saya kira ya seminar hari ini nggak bisa terpenuhi, how to cuan, bagaimana mendapat keuntungan, kan kayak gitu. Karena efisiensi sangat diperlukan. Yang kita pelihara sekarang istilahnya broiler modern. Persaingan dunia usaha ini sangat ketat, sehingga kalau kita tidak efektif dan efisien, ya kita nggak akan menghasilkan keuntungan. Next step, next slide. Nah, ini manajemen secara umum, saya dulu dapat kuliah ilmu manajemen itu oleh Pak dosen dari ekonomi, dibilang manajemen itu art and science. Artinya ada ilmu dan seni, atau seni dan ilmu. Jadi tidak bisa menjalankan usaha peternakan ini hanya secara keilmuan juga. Seni kita diperlukan untuk hadir di kandang kita agar pengelolaannya menghasilkan keuntungan. Di kandang ayam itu nggak ada yang jago. Jagonya ya ayam jantan yang ada di kandang itu. Kita nggak jago, nggak bisa jadi pusat. Siapa bosnya di kandang ayam? Di kandang ayam bosnya ya ayam itu sendiri. Kebutuhan ayamnya seperti apa, kita harus melayani. Kan dia bos, harus kita layani kebutuhan minum, kebutuhan makan yang cukup, udara, oksigen, terus kita harus buang amoniak yang terlalu tinggi. Bosnya ayam, apa permintaan ayam atau permintaan bos itu harus kita turuti. Selanjutnya, nah, jadi dengan kondisi perunggusan saat ini, agar meraih untung, apa yang harus kita lakukan? Satu, ikut kemitraan. Saya bukannya mengendorse atau orangnya kemitraan, bukan.
Karena kita lihat 3-4 tahun ini orang-orang yang peternak-peternak mandiri itu banyak yang tumbang karena fluktuasi harga yang sangat-sangat fluktuatif. Dan saya tidak menyalahkan pemerintah. Artinya overpopulasi ini dimulai dari masuknya import grandparent stock, kakek nenek yang jumlahnya terlalu banyak sehingga parent stock-nya banyak, final stock yang kita pelihara banyak. Seperti hukum pasar bahwa suplai yang terlalu banyak akhirnya dengan demand yang normal akan menurunkan harga. Sebagai ulasan, kenapa saya mengatakan ikut kemitraan? Ini ada semacam garansi harga panen. Garansi harga panen sudah ditentukan. Tinggal bagaimana kita bekerja. Contoh, kalau kita beternak, saat ini break even point untuk menghasilkan 1 kilo daging ayam. 1 kilo ayam hidup, live bird, itu sekitar farm yang efisien itu 17.500. Hari ini kondisi harga pasar live bird ayam hidup hanya 16.500 sampai 17. Jadi per kilo ayam hidup aja kita sudah rugi minimal 1.000. Untuk kandang-kandang populasi besar, tinggal mengalihkan populasi. Jadi saya tidak bicara masalah teknik pemeliharaan karena dari panitia mengatakan cuan berbudidaya ayam. Ya ini, kalau kita mau cuan, satu, ikut kemitraan karena di situ ada harga garansi. Tinggal bagaimana kita beternak agar mendapatkan margin yang lebar. Yang kedua, gunakan kandang closed dengan klimat kontrol. Karena apa? Ya memang sekarang sudah tidak kondusif lagi untuk iklim. Perbedaan suhu malam hari, siang hari makin lebar. Siang hari suhu rata-rata udah di atas 32 derajat. Ini bukan tentang kemewahan kandang closed, tapi kebutuhan. Nomor 3, ilmu yang mumpuni. Jika kita tidak punya ilmu, mungkin kita bisa hire orang-orang yang berilmu. Kita hire orang-orang yang berkompeten. Nomor 4, memiliki modal yang cukup. Kita bisa membentuk satu koperasi, usaha patungan. Nomor 5, menguasai manajemen peternakan. Ini di dalamnya ada teknologi-teknologi, software-software, selain manajemen peternakan itu sendiri yang kita harus mampu kelola lingkungan. Kita harus kelola cara pemeliharaannya dan lain-lain. Jadi saya ulangi, kuncinya agar kita mendapatkan cuan, agar kita dapat untung. Menurut saya 5 hal inilah yang harus kita jalankan. 1, ikut kemitraan. 2, kandang closed. 3, memiliki ilmu. 4, memiliki modal. 5, menguasai manajemen peternakan. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dalam diskusi, banyak pertanyaan apabila ada beberapa pemaparan yang terlewat. Next. Sekian dan terima kasih. Saya tidak terlalu panjang, nanti kalau ada waktu untuk diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Anda tidak puas sehingga membutuhkan ruang khusus untuk tanya jawab dan lain-lain. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Delta. Ya.